Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-118. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Arya Saloka terkejut ketika terasa setetes air menyentuh tangannya. Cepat ia mengusap matanya yang sedang mengaca. Untunglah bahwa pada saat itu, Mahesa Jenar pun agak terpaku juga pada kebesaran alam yang tergelar di hadapannya. Memang demikianlah tabiatnya. Setiap kali ia berhadapan dengan kebesaran alam, setiap kali ia menyebut nama yang maha besar. Kalau ciptaannya saja sedemikian agungnya, betapa agung yang menciptakannya. Ketika Mahesa Jenar menoleh kepadanya, Arya Saloka mencoba untuk tersenyum. Senyum yang diwarnai oleh gelora hatinya. Meskipun demikian, Mahesa Jenar melihat juga warna merah yang menyaput mata muridnya. Tetapi ia pura-pura tidak melihatnya dan malah ia bertanya kepada anak muda itu dengan pertanyaan yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan Banyu Biru sambil menengadahkan mukanya. "Arya, udara cerah. Sebentar lagi matahari akan sampai di atas kepala kita. Mudah-mudahan kita dapat beristirahat sebentar di hutan di depan kita." Arya Saloka mengangguk. Dengan terbata-bata ia menjawab, "Ya Paman, hutan itu sudah tidak begitu jauh. Kita perlu istirahat sebentar Arya. Kemudian kita meneruskan perjalanan. Kita akan bermalam satu malam sebelum esok paginya kita sampai ke hadapan Bukit Telamaya itu." "Tidakkah hari ini kita lanjutkan perjalanan Paman?" tanya Arya Saloka sekenanya. "Tidak perlu," jawab Mahesa Jenar. "Sebab menurut pertimbanganku, sebelum kita memasuki daerah itu, biarlah 2-3 orang mendahului menyaksikan keadaan. Sebab apabila terpaksa terjadi perselisihan, maka kita dapat mengetahui siapakah yang berada di pihak kita dan siapakah yang berbeda pendapat dengan kita. Dengan demikian, kita akan mendapat gambaran yang tegas apakah yang perlu kita lakukan." Arya Saloka yang telah dapat menguasai perasaannya sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata pertimbangan gurunya itu adalah benar-benar merupakan suatu tindakan yang berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Karena itu ia menjawab, "Agaknya demikianlah yang seharusnya Paman." Sekali lagi Mahesa Jenar melemparkan pandangannya ke Bukit Telamaya yang melintang di hadapannya. Lembah, ngarai serta jurang-jurang yang terjal. Sekali lagi ia memandang cahaya matahari yang terpantul dari wajah rawa bening. Maka kemudian katanya, "Marilah Arya, ujung pasukanmu telah berjalan agak jauh mendahului kita." Arya tersadar dari perasaan rindu, haru serta gambaran-gambaran masa datang. Ketika ia menoleh ke belakang, dilihatnya laskarnya yang berjalan berjajar 2 di jalan sempit itu telah hampir sampai ke pangkalnya. Di belakang pasukan itu, dilihatnya Mantingan dan Wirasaba berjalan beriringan dengan Bantaran dan Penjawi. Melihat Arya Saloka dan Mahesa Jenar yang seolah-olah sengaja menyaksikan seluruh isi laskarnya, Mantingan tersenyum. Kemudian setelah sampai di hadapan anak muda itu ia berkata, "Adakah yang kurang dalam barisan ini?" Sambil berjalan di samping mereka itu Arya menjawab, "Tidak Paman, namun demikian aku mengharap bahwa barisan kita menjadi semakin lengkap apabila kita besok mulai memasuki Banyu Biru. Aku harap bahwa di samping sang saka gula kelapa, berkibar pula panci-panci Dirada Sakti sebagai lambang kebesaran tanah perdikan Banyu Biru di dalam pelukan persatuan dan kesatuan Demak."
Mantingan dan Wirasaba mengangguk-anggukkan kepalanya, apalagi Bantaran dan Penjawi, sehingga terdengarlah Penjawi menjawab, "Hebat, kita pasang pula umbul-umbul dan tanda-tanda kebesaran lainnya. Bukankah dengan demikian pasukan kita akan bertambah megah?" "Demikianlah hendaknya," jawab Arya Saloka, "asal hati kita bertambah megah dan besar." Mahesa Jenar kagum akan kecepatan berpikir Arya. Dengan demikian, ia benar-benar seperti menanti laskarnya berjalan dahulu untuk berbicara dengan Mantingan. Hilanglah kesan keharuan dari wajahnya, hilanglah sikap kekanak-kanakannya yang rindu pada orang tua, yang kemudian menjadi sikap seorang putra kepala daerah perdikan yang rindu pada kebesaran tanah perdikannya. Kemudian untuk beberapa lama pasukan itu berjalan dalam keheningan. Tak seorang pun yang mengucapkan kata-kata, namun di dalam dada masing-masing bergeloralah berbagai macam persoalan yang hilir mudik, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi silih berganti. Wajah-wajah mereka kadang-kadang tampak cerah seperti cerahnya matahari, kadang-kadang menjadi suram oleh kenyataan yang mereka hadapi, bahwa mereka harus melampaui banyak persoalan untuk kembali ke kampung halaman sendiri, bahwa mereka merasa seolah-olah mereka adalah orang buruan yang dikejar-kejar dan terasing karena mereka adalah perampok-perampok dan penjahat-penjahat. Bahwa mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang tak tahu diri dan kadang-kadang berbuat di luar peri kemanusiaan hanya karena ia berkata, "Aku tetap setia kepada Banyu Biru." Apakah salah mereka dengan kesetiaannya itu? Kesetiaan yang dilandasi oleh kesadaran bahwa dalam keadaan yang sedemikian ini hanya pemerintahan yang berlandaskan kebenaran dan keadilanlah yang akan dapat menjamin ketentraman Banyu Biru, bahkan pulihnya hubungan yang wajar antara Banyu Biru dan Pamingit, di antara segala sesuatu dapat dikembalikan kepada tempatnya yang sebenarnya. Sebab menurut keyakinan mereka, hanya dengan cara-cara yang demikian, Banyu Biru akan dapat berkembang atas perkenaan yang maha kuasa, serta sejahtera lahir dan batin. Akan bergemalah kembali kesibukan serta keriuhan para penjual dan pembeli di pasar-pasar, serta akan berkembanglah kembali usaha-usaha pendidikan sebagai taburan benih buat masa depan. Hanya dari benih-benih yang baik serta pemeliharaan yang baiklah akan dapat tumbuh bibit-bibit serta pohon-pohon yang baik pula. Tetapi apabila pada bibit-bibit yang baik itu tidak pernah mendapat rabuk yang baik, bahkan kemudian disiram dengan racun, akan kerdilah pohon-pohon yang akan menjadi tempat bernaung di masa depan, serta akan muncul pula lah buah yang dihasilkan. Demikianlah tanpa dirasa, oleh karena tekad yang memang sudah membaca, matahari telah berada di atas kepala. Sesaat kemudian pasukan itu memasuki sebuah hutan perdu yang tak begitu lebat. Ketika seluruh barisan itu telah ditelan oleh kesejukan rimba, terdengarlah suara sangkakala, suatu pertanda bahwa pasukan itu harus berhenti beristirahat. Dalam kesempatan itu Mahesa Jenar, Arya Saloka, Kebu Kanigara, Mantingan serta beberapa orang penting lainnya mengadakan pembicaraan-pembicaraan. Mereka memilih beberapa orang untuk mendahului Laskar Banyu Biru, melihat-lihat suasana. Di pundak merekalah diletakkan kepercayaan untuk mengabarkan kedatangan laskar mereka kepada rakyat Banyu Biru.
laskar yang akan menempatkan mereka ke dalam wadah yang sewajarnya, serta kepada mereka diletakkan tanggung jawab untuk memberikan warna kepada rakyat Banyu Biru dalam menghadapi kehadiran laskar mereka. Mereka harus sadar bahwa kedatangan laskar itu bukan berarti bencana seperti yang mereka sangka, yang ditimbulkan oleh berita-berita yang sengaja ditiup-tiupkan oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Golongan hitam yang takut berhadapan dengan rakyat Banyu Biru dan Pamingit yang bersatu bulat selalu berusaha untuk memperbesar perselisihan antara rakyat Banyu Biru dan Pamingit, antara rakyat Banyu Biru dan rakyat Banyu Biru sendiri. Bahkan kadang-kadang mereka dapat menjadikan diri mereka seolah-olah laskar Banyu Biru yang menyingkir ke Gedong Songo untuk mengadakan pengacauan dan bahkan kadang-kadang perampokan atas rakyat Banyu Biru sendiri. Namun kadang-kadang mereka dapat merubah dirinya untuk menjadi orang-orang Pamingit atau laskar Banyu Biru yang menerima pemerintahan Lembu Sora untuk mengadakan penganiayaan atas orang Banyu Biru yang dianggapnya setia kepada kampung halaman. Dengan demikian, mereka telah menggali lubang yang semakin dalam antara dua keluarga sedarah itu. Di samping itu, mereka yang telah disilaukan oleh kedudukan serta harta benda pun menjadi mata gelap. Mereka pun melakukan perbuatan yang serupa, yang tidak mereka sengaja telah membantu memperdalam jurang antara keluarga sendiri. Dari mulut mereka selalu timbul berbagai celaan dan hinaan terhadap laskar Banyu Biru, seolah-olah mereka tidak lebih dari gerombolan penjahat yang sama sekali tidak berbeda dengan penjahat-penjahat yang lain. Tugas itu bukanlah tugas yang ringan, karena itu dipilihlah di antara laskar Banyu Biru itu beberapa orang yang dianggap akan dapat menunaikan tugas dengan baik. Pilihan itu jatuh kepada kakak beradik, Sendang Papat dan Sendang Parapat, dibantu oleh beberapa orang. Meskipun demikian, Mahesa Jenar masih agak kurang tenang dengan anak-anak muda itu. Karena itu akhirnya ia minta kepada tetua tanah perdikan Banyu Biru, Wanamerta, untuk mengawasi pelaksanaan tugas itu. Dengan senang hati mereka menerima kehormatan itu. Dengan penuh tekad mereka berjanji akan melaksanakan sebaik-baiknya apapun yang akan terjadi dengan mereka. Sendang Papat dan Sendang Parapat, pesan Mahesa Jenar, kalian datang ke Banyu Biru bukan untuk menambah keributan, bukan untuk menakut-nakuti, dan bukan untuk mengancam. Kalian datang ke Banyu Biru untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang sewajarnya. Karena itu, jangan menuruti darah muda kalian. Kita memilih kalian karena kalian dalam wawasan kami dapat mempergunakan otak kalian dengan baik. Nah, seterusnya, Paman Wanamerta ada di antara kalian. Jagalah keselamatannya, turutilah nasihatnya. Kemudian datanglah kembali kepada kami dengan kawan yang lebih banyak, bukan lawan. Maka setelah beristirahat beberapa saat, rombongan kecil itu pun berangkat mendahului. Mereka mengharap bahwa menjelang malam, mereka sudah akan memasuki kota. Sepeninggal rombongan itu, Mahesa Jenar menyusun rombongan yang kedua untuk memenuhi anjuran Ki Ageng Soradipayana, membawa Arya Saloka menghadap. Tugas ini tak dapat dibebankan kepada orang lain, kecuali dirinya sendiri bersama Kebo Kanigara. Bantaran
Penjawi dan bahkan hampir segenap pimpinan Laskar Banyu Biru itu tidak mengerti kenapa Mahesa Jenar masih saja melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan mereka tidak akan berguna. Mereka menjadi tidak bersabar bahwa mereka masih harus menunggu dan menunggu. Perjalanan dari Candi Gedong Songo ke Banyu Biru itu terasa betapa panjangnya. Mereka menjadi gelisah karena dengan rombongan-rombongan itu, mereka masih harus bersabar. Mereka harus menanti rombongan pertama itu kembali. Seterusnya mereka pun harus menunggu Mahesa Jenar membawa Arya Saloka kepada kakeknya. Bukankah hal itu tidak akan banyak berarti? Mahesa Jenar melihat kegelisahan itu, karena itu ia berkata dengan sareh, "Para pemimpin Laskar Banyu Biru, aku masih mengharap kalian bersabar. Sekali lagi aku ingatkan bahwa yang penting bagi kita bukanlah menghantam Banyu Biru dengan kekerasan, tetapi yang penting adalah penempatan kembali segala sesuatunya pada tempat yang seharusnya. Kita ingin melihat Ki Ageng Lembusora sudi meninggalkan Banyu Biru. Nah, dengan mempergunakan pengaruh yang masih ada dari hubungan darah yang rapat antara Ki Ageng Lembusora, Ki Ageng Soradipayana dan Arya Saloka, mudah-mudahan usaha kita tercapai tanpa setetes darah pun yang mengalir dari tubuh kita. Kita mengharap bahwa apabila Arya Saloka telah benar-benar berada di hadapan Lembusora, akan berubahlah pendiriannya pamannya itu. Sebab bagaimanapun juga, anak ini adalah kemenakannya." Tiba-tiba dari antara para pimpinan Laskar Banyu Biru itu terdengar sebuah pertanyaan yang menggambarkan betapa kesal hati mereka. "Tuan, kalau begitu, apakah artinya kita berarak-arak kemari? Kalau kita tidak menggilas Lembusora sampai ke anak cucunya? Sebab selama orang itu masih hidup, beserta segenap pengikutnya, maka keadaan Banyu Biru masih akan selalu ribut dibuatnya." Mahesa Jenar menarik nafas panjang. Ia dapat mengerti sepenuhnya perasaan itu. Sejak semula, mereka sudah bersiap untuk bertempur. Seperti mereka siap pula bertempur melawan golongan hitam. Karena itu Mahesa Jenar menjawab dengan sareh, "Kedatangan kalian kemari adalah bukti dari kesetiaan kalian terhadap Banyu Biru. Sebagai suatu kenyataan yang harus diperhitungkan oleh Ki Ageng Lembusora dalam keputusannya. Nah, para pimpinan Laskar Banyu Biru, aku berjanji untuk yang terakhir kalinya agar tidak mengecewakan kalian. Kalau usahaku kali ini gagal, maka akulah yang akan memerintahkan kalian untuk menggempur Banyu Biru. Dan akulah yang akan berdiri di barisan yang paling depan bersama-sama dengan Arya Saloka. Sebab Arya Salokalah yang berwenang atas tanah perdikan Banyu Biru, mengemban kewajiban memegang pimpinan. Kecuali ia adalah putra Ki Ageng Gajasora, suatu kenyataan yang tak dapat disangkal bahwa Arya Salokalah yang menerima tombak Yai Bancak sebagai lambang pemerintahan Banyu Biru. Meskipun keterangan Mahesa Jenar itu belum memuaskan mereka, namun para pimpinan Laskar Banyu Biru itu mencoba untuk mengertinya. Tetapi mereka sadar bahwa untuk beberapa saat mereka akan melampaui masa-masa yang menjemukan, menunggu dan menunggu. Sedangkan menunggu bagi seorang prajurit yang sudah bersiap untuk bertempur adalah pekerjaan yang paling tidak menyenangkan. Namun mereka adalah laskar yang mempunyai ikatan yang kuat, sehingga setiap perintah akan dilaksanakan dengan baik. Demikian juga perintah untuk menunggu itu pun akan mereka laksanakan pula. Ketika mereka sudah cukup beristirahat, kembali Laskar Banyu Biru itu melanjutkan perjalanannya. Mereka mengharap untuk sampai ke perbatasan perjalanannya. Mereka mengharap untuk sampai perbatasan menjelang senja. Di sanalah mereka akan berkemah dan menghabiskan waktu-waktu mereka dengan sebal dan gelisah.
Di langit matahari yang menyala-nyala berputar demikian cepatnya, maka ketika sorotnya yang kemerahan di langit sebelah barat tenggelam di balik bukit-bukit, Laskar Banyu Biru itu telah sampai ke tujuannya. Mereka segera menempatkan diri sebaik-baiknya. Meskipun mereka tidak dalam gelar perang, namun mereka harus selalu bersiaga kalau Laskar Lembu Sora mendahului menyerang mereka. Sebagian dari para laskar itu pun segera beristirahat, sebab besok mereka harus membangun perkemahan untuk beberapa hari lamanya. Dalam pada itu Wanamerta, Sendang Papat dan Sendang Parapat telah pula memasuki kota Banyu Biru. Untuk menjaga keamanan diri, mereka sengaja memilih jalan-jalan yang sepi. 1-2 mereka bertemu juga dengan penduduk yang memandang mereka dengan curiga. Namun karena malam telah gelap, tak seorang pun yang dapat mengenalinya. Karena itu, Wanamerta bersama kawan-kawannya dapat mencapai pusat kota dengan selamat. Di sepanjang jalan mereka sempat membicarakan apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Mereka pasti tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk menemui seorang demi seorang, memasuki rumah yang satu ke rumah yang lain. Karena itu mereka mencoba untuk bertemu dengan penduduk Banyu Biru dalam jumlah yang besar sekaligus. Dari bantaran, mereka pernah mendengar bahwa orang-orang Banyu Biru sekarang mempunyai kebiasaan yang menyedihkan, menyabung ayam, judi dan tayub di lapangan di ujung kota. Maka ketika Wanamerta teringat pada cerita bantaran itu, ia berkata, "Sendang berdua, bukankah sebaiknya kita pergi ke tanah lapang itu?" Kakak beradik itu ragu sejenak. Jawab Sendang Papat, "Paman, tidakkah perbuatan itu terlalu berbahaya?" Wanamerta tersenyum. Jawabnya, "Aku kira tidak, Sendang Papat. Aku kira lebih mudah berbicara dengan orang banyak daripada berbicara dengan mereka satu demi satu. Apabila kita dapat menempatkan diri kita, tetapi kalau kita gagal, bahayanya menjadi lebih besar. Nah, biarlah kita mencoba mengail ikan yang besar sekaligus, meskipun umpannya pun harus besar." "Baiklah, Paman," jawab Sendang Papat. Meskipun dengan demikian mereka harus bersiap menghadapi bahaya. 3 orang yang pergi bersama mereka berjalan agak jauh di belakang. Ketika Wanamerta sudah mengambil keputusan, maka segera Sendang Parapat menemui mereka dan memberi mereka pesan-pesan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Demikianlah, maka ketika mereka mendengar suara gamelan tidak demikian jauh di hadapan mereka mulai dibunyikan, berkatalah Wanamerta, "Nah, itulah mereka segera akan mulai dengan acara gila-gilaan itu." Sendang Papat dan Sendang Parapat tidak menjawab. Mereka hanya mengangguk-anggukkan kepala. "Marilah kita mulai dengan permainan kita," sambung Wanamerta. "Kita ambil jalan yang berbeda-beda, supaya kedatangan kita tidak menarik perhatian." Maka Wanamerta pun kemudian berjalan sendiri. Sendang Papat dan Sendang Parapat beserta ketiga orang yang lain pun kemudian berpisah-pisah untuk seterusnya pergi ke tanah lapang yang memancarkan kemaksiatan yang memuakkan itu. Ketika mereka sampai ke tempat itu, lewat jalan-jalan berbeda dan berdiri di tempat yang berserak-serak dan gelap, segera mereka melihat kebenaran cerita bantaran itu. Mereka melihat beberapa orang ledek menari-nari di tengah arena dengan gerak-gerak yang menggairahkan. Sendang Papat dan Sendang Parapat adalah penari yang baik pula. Tetapi mereka belum pernah mempelajari bentuk-bentuk tarian seperti yang ditarikan oleh ledek-ledek itu. Apalagi ketika mereka kemudian mengenal siapakah yang kemudian bersedia merendahkan diri mereka sendiri untuk melakukan perbuatan itu tanpa sengaja. Sendang Papat
Sendang Parapat dan Wanamerta tanpa berjanji di tempat masing-masing menggeleng-gelengkan kepala mereka. Gadis-gadis itu ternyata beberapa tahun yang lalu adalah gadis-gadis yang baik. Bahkan mereka adalah penari-penari yang baik pula. Tetapi tiba-tiba mereka sekarang menari dengan gaya yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Bahkan menurut penilaian mereka, gadis-gadis itu sama sekali tidak menari, tetapi mereka benar-benar mencoba untuk memancing-mancing nafsu jasmaniah yang rendah dalam irama gelap yang gila-gilaan pula. Di antara nada-nada yang berirama panas itu, terdengar suara pesinden yang tidak kalah gilanya dari tari-tarian itu sendiri, pesinden yang telah kehilangan patokan-patokan seni suara. Maka di lapangan itu terdapatlah suatu perpaduan antara tari-tarian, lagu dan irama yang benar-benar dapat membakar hangus dada yang berisi hati yang lemah. Namun sayang, terlalu sayang, bahwa justru tari-tarian, lagu dan irama yang demikian itulah yang kini mendapat penggemar-penggemar yang cukup banyak. Sendang Papat, Sendang Parapat dan Wanamerta melihat betapa pemuda-pemuda sebaya dengan kakak beradik Sendang itu, bahkan di antaranya masih sangat muda, mereka telah benar-benar tenggelam dalam lagu-lagu yang sama sekali telah kehilangan bentuknya sebagai lagu, tari-tarian yang hanya memantulkan gairah tanpa keindahan dan watak. Apalagi harus dipanaskan dengan suasana yang benar-benar telah berubah, seperti panasnya api neraka, telah menelan seluruh tanah lapang itu ke dalam suasana yang mengerikan. Ketika Wanamerta dengan beberapa orangnya masih saja berdiri di dalam bayang-bayang yang gelap, mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama telah menyaksikan 2 kali perkelahian di antara para penonton. Perkelahian orang-orang yang mabuk tuak dibelai oleh suara tertawa beberapa orang perempuan dengan gembira sekali menyaksikan perkelahian itu. Namun di samping itu, Wanamerta dan kawan-kawannya masih juga melihat beberapa orang laki-laki yang hanya berjongkok-jongkok saja menonton suasana itu dari kejauhan. Dari wajah-wajah mereka, Wanamerta menangkap beberapa kesan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang kecewa karena kehabisan uang, ada yang kecewa karena mereka menyaksikan tingkah laku yang seolah-olah kehilangan kesadaran, ada yang kecewa karena sejak akhir-akhir ini mereka tidak dapat menyaksikan lagi bentuk-bentuk kesenian seperti yang pernah mereka nikmati dahulu. Wanamerta tidak menunggu suasana menjadi bertambah ribut dan gila. Ia ingin menjumpai sesuatu pada orang-orang Banyu Biru itu. Karena itu, ia tidak berlindung di bawah bayang-bayang yang gelap lagi. Dengan sengaja ia berjalan maju di antara orang yang berserak-serak di tanah lapang itu. Di dalam hatinya bergolaklah berbagai macam perasaan, sehingga terasa jantungnya berdebar-debar. Tiba-tiba Wanamerta merasa seperti seorang bekal bayangkari pada masa pemerintahan Baginda Jayanegara yang bernama Gajah Mada. Setelah ia berhasil menyingkirkan Baginda Jayanegara dari pemberontakan yang dipimpin oleh Kuti, kemudian ia kembali ke Majapahit mengabarkan kepada rakyatnya bahwa Baginda telah wafat. Ketika ia mengetahui bahwa rakyat Majapahit dan para pembesar berduka cita atas berita itu, taulah ia bahwa rakyat masih cinta kepada Baginda Jayanegara. Demikianlah kali ini ia harus berhadapan dengan rakyat Banyu Biru, membawa kabar tentang laskar mereka.
Mula-mula tak seorang pun memperhatikan kehadirannya, tetapi beberapa saat kemudian, seorang demi seorang memandangnya dengan penuh perhatian. Mula-mula mereka ragu, apakah benar yang berdiri di antara mereka dengan sikap acuh tak acuh itu adalah Kyai Wanamerta. Ki Wanamerta pura-pura sama sekali tak merasakan perhatian orang kepadanya. Dengan berdiam diri, ia semakin maju, melihat pertunjukan di arena, pertunjukan yang telah menjadi semakin gila dan panas. Dalam pada itu terdengarlah bisik-bisik di antara para penonton. Seorang perlahan-lahan berkata kepada kawan yang berdiri di sebelahnya, "Hei Kakang, bukankah itu Kyai Wanamerta?" Dengan mengedipkan matanya, kawannya itu menjawab, "Kalau aku tidak salah lihat, beliaulah Kyai Wanamerta." Mereka jadi berdiam diri, tetapi karena keinginan mereka untuk mendapatkan kebenaran atas sangkaan itu, mereka berjalan perlahan-lahan mengikutinya. Ternyata bukan hanya kedua orang itu sajalah yang ingin melihat apakah orang itu benar-benar Kyai Wanamerta. Dengan demikian, para penonton di tanah lapang itu pun berdesakan maju. Kali ini bukan karena ledeknya yang semakin membuat tingkah yang aneh-aneh, tetapi karena mereka ingin memandang wajah orang yang mereka sangka Kyai Wanamerta itu dengan lebih seksama lagi. Diam-diam Kyai Wanamerta merasa bahwa sedikit demi sedikit ia telah dapat menarik perhatian. Tinggal kemudian apakah ia dapat melakukannya dengan baik. Sekali dua kali ia menarik nafas untuk mengatur perasaannya dan menenangkan debar jantungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.